Sebenarnya tidak masalah siapa dan bagaimana kritik itu datang, kalau kehadirannya benar-benar bertujuan untuk memberikan kejernihan pikiran kepada objek kritikannya. Pada akhirnya, kita menginginkan kehadiran kritikus dengan pengantaran bahasa sederhana, membawa sesuatu yang bisa berjalan dari hati ke hati, sehingga kritik menjadi doping penambah stamina untuk menjadi lebih baik bagi yang menjadi sasaran kritik. Kritik tidak hanya merupakan busa emosional, tetapi merupakan pemikiran yang mendalam. Kritik semestinya adalah sebuah karya. Sebelum lanjut, saya ingin mendisklaimer. Video ini adalah video untuk Anda yang ingin memperbaiki diri dengan kritikan. Bagi Anda yang ingin tetap begitu-begitu saja, silahkan skip video ini. Tanpa basa-basi, karena waktu kita berharga, mari kita bahas. Tanpa kritik, kehidupan akan terasa hambar dan monoton. Kehidupan memerlukan keterhubungan dialektika antara satu sama lain, sebagai seni menjalani hidup. Kritik bukan hanya dibutuhkan pada kehidupan pemerintahan, tapi juga dari berbagai aspek kehidupan. Dengan analisa, interpretasi, dan sudut pandang yang tepat, kritik bisa menjadi doping untuk menambah kekuatan menjadi lebih baik. Kritik memang sering diartikan sebagai bentuk ketidaksukaan pada sesuatu dan dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik. Bahkan sering dianggap sebagai cacimakian dan umpatan, sehingga muncullah istilah berilah kritik yang membangun. Padahal, pada dasarnya, kritik memang bertujuan untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik. Kritik bertujuan untuk membangun tanpa diberikan penegasan tentang itu. Tapi, kritik sudah terlanjur dianggap memiliki konotasi yang negatif dan sering dianggap sebagai bentuk ketidaksukaan terhadap sesuatu. Maka timbullah rasa alergi untuk mendengarkannya. Padahal semestinya kita tidak perlu takut pada kritik. Sebab kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki sebuah pekerjaan dan juga suatu karya. Kritik adalah sesuatu yang dapat didiskusikan, namun keterlanjuran memberikan konotasi tidak baik pada kritik, seperti menjadi alasan pembelaan untuk menjadi kebal pada kritikan. Kalau kata Made Wijaya, kita telah mengacaukan antara kritik, kesan, pandangan mata, opini, gunjingan, dan bisik-bisik. Harus diakui memang bahwa kata-kata dalam kritik harus menjadi pertimbangan yang matang, agar tidak sekedar jadi angin lalu. Semestinya kritik memberikan rasa awas kepada sasaran, sehingga menimbulkan kesadaran untuk mengevaluasi diri. Jika tidak demikian, maka kemungkinan kritik hanya dianggap sebagai penilaian sepihak. Meskipun pada akhirnya kata Made Wijaya bahwa memang kritik adalah kesewenang-wenangan seorang kritikus untuk membedah, membesut, membongkar, dan lain-lain. Tapi kritik bukanlah sekedar mengacak-acak, tapi mengupayakan agar dapat membuat kejernihan pemikiran atas sebuah karya dan juga pekerjaan. Tak jarang kritik yang dilakukan oleh orang-orang yang justru terpelajar adalah untuk sekedar ajang pamer istilah-istilah asing yang terkesan ilmiah, dengan kurang mempertimbangkan efek perubahan yang positif kepada objek kritik. Lari dari kehendak mulia dari kritik itu sendiri, yaitu agar objek kritik menjadi terbantu untuk memperbaiki sesuatu yang kurang. Banyak kritik yang dilontarkan dengan bahasa kebarat-baratan, hanya untuk menimbulkan kesan bahwa sang kritikus adalah orang yang jenius. Padahal sebelum pesan kritik itu sampai kepada objek, ia telah menjadi asing duluan, kehilangan makna dan tak memberi makna apa-apa kepada objek sang kritikus. Inilah pentingnya penggunaan kata-kata sederhana yang mudah dicerna dan dipahami. Dengan taktik penataan bahasa yang baik dan sederhana, justru lebih bisa memberi arti yang sempurna bagi sasaran kritik. Bahasa kritik semestinya mengutamakan pengantaran makna pesan ketimbang pamer kata-kata impor yang terkesan sekedar gaya-gayaan. Bahasa dari seorang kritikus semestinya sesuatu yang bisa berjalan dari hati ke hati yang berujung pada timbulnya kesadaran. Kata Putu Wijaya dalam sebuah esainya,
Kritik mempersyaratkan wawasan sehingga gagasan-gagasan yang keluar dari peristiwa perenungannya tidak cetek. Kritik tidak hanya merupakan busa emosional, tetapi merupakan pemikiran yang mendalam. Kritik semestinya adalah sebuah karya. Katanya lagi, kritik bukanlah sekedar ajang pameran referensi. Banyak sekali kritik yang sudah tersesat menjadi juru bicara satu pandangan filsafat atau sikap politik, sehingga beralih fungsi dan menjadi cacat sebagai kritik. Bukan tidak boleh berpandangan dan menganut aliran filsafat dan keberpihakan politik dalam kritik, hanya saja harus menjelaskan dengan jujur di mana posisinya, sikap politik apa yang dibawanya. Dengan begitu tujuan mulia dari kritik tidak berpindah jadi agen keberpihakan. Sebenarnya tidak masalah siapa dan bagaimana kritik itu datang, kalau kehadirannya benar-benar bertujuan untuk memberikan kejernihan pikiran kepada objek kritikannya. Pada akhirnya, kita menginginkan kehadiran kritikus dengan pengantaran bahasa sederhana, membawa sesuatu yang bisa berjalan dari hati ke hati, sehingga kritik menjadi doping penambah stamina untuk menjadi lebih baik bagi yang menjadi sasaran kritik. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.